Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait dengan prinsip-prinsip kewirausahaan bagi muslim itu ya, bagi seorang yang beriman. Oke. Oke, rekan-rekan, sekarang kita lihat bagaimana prinsip bekerja seorang muslim. Sampaikan prinsipnya di Quran surat Al-Quran ayat 10 ya, yang artinya apabila setelah dilaksanakan sholat misalnya ya, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini ayatnya kurang lebihnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qutiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, gitu ya. Nah, kemudian juga pada surat Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ini ayat ini kurang lebihnya juga Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gitu ya. Kemudian secara umum bahwa prinsip-prinsip dasar bisnis dalam Islam itu yang pertama adalah tauhid. Kenapa tauhid? Ya karena pondasi keseluruhan aktivitas kita itu adalah berdasarkan orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejatinya pemilik segala yang kita miliki termasuk kita itu adalah Allah, termasuk bisnis kita, transaksi yang kita lakukan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Maksud dari prinsip keadilan itu bagaimana penerapan sifat Allah yang Maha Adil itu kita kolerasikan, kita kolerasikan, kita hubungkan, kita koneksikan dengan bisnis yang kita lakukan. Jadi dalam rangka kita menjalankan bisnis tidak ada membeda-bedakan mana yang mempunyai modal banyak, mana yang mempunyai modal sedikit. Nah, itu kita tidak perlu membeda-bedakan karena prinsipnya adalah prinsip keadilan, gitu ya, egalitarisme atau egalitarian begitu. Selanjutnya yang termasuk dalam prinsip dasar yang ketiga adalah nubuwah. Nah, di sini maksudnya adalah model dari perilaku Nabi yang terkenal dengan 4 sifatnya ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu menjadi bagian terpenting dari kegiatan bisnis yang kita lakukan. Karena contoh yang dilakukan oleh Muhammad dulu sebelum menjadi Nabi saat masih kecil, antara usia 7 atau 9 tahun bisa melaksanakan bisnis, itu sudah menaruhkan bagaimana sidik, amanah, tabligh, fatonah ini diterapkan dalam kegiatan jual belinya atau bisnisnya sehingga membuat beliau mengalami keberhasilan yang signifikan atau sukses dalam berbisnis, gitu ya. Selalu menerapkan sifat-sifat ini, jujur, kemudian ada responsibility, kredibilitas, kemudian kebijaksanaan profesional, intelektualitas. Nah, itu semuanya diterapkan dalam kegiatan bisnisnya. Baik, yang termasuk dari prinsip yang lain adalah prinsip khilafah. Maksudnya khilafah di sini adalah di mana kita diberikan potensi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berupa fisik, psikis, mental, spiritual gitu, sebagai pelengkap sumber daya kita untuk melakukan pelestarian alam kita. Itu artinya prinsip bisnis kita juga harus kita berkolaborasi dengan bagaimana fungsi utama alam kita, mensejahterakan alam kita, fungsi lingkungan kita. Nah, kita harus memperhatikan namanya dampak lingkungan yang terjadi. Tidak begitu kita bisnis, kemudian
kita melupakan dampak yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, sehingga itu menjadi aktivitas kita merugikan orang lain, bahkan lingkungan kita. Jadi intinya potensi kita itu sebagai bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dengan aktivitas kita untuk melestarikan keseimbangan alam, seperti itu. Baik, selanjutnya prinsip yang lain adalah hasil atau ma'ad, gitu ya. Ini merupakan orientasi semua orang itu sebenarnya adalah dalam hal berbisnis, maksudnya itu adalah bagaimana memperoleh keuntungan, gitu ya. Tapi dalam hal ini aktivitas kita dalam prinsip ini, aktivitas bisnis kita, bekerja kita itu adalah bagian dari aktivitas yang kita yang dalam rangka kita mencari balasan yang terbaik, yaitu berupa imbalan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi artinya hasil kita itu, the final of result our business is ridha Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi hasil akhir yang kita ingin peroleh adalah bagaimana kita melaksanakan kegiatan ini menghasilkan keuntungan yang maksimal, tetapi kita dalam rangka mencari balasan atau ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada prinsip berwirausaha dalam hadis Nabi, ya. Ini hadis Nabi yang sudah kita hafal, ya. Ini hanya kita akan coba ringkaskan prinsip-prinsipnya, gitu ya. Prinsip-prinsip yang ada di hadis Nabi tersebut. Yang pertama, lelah bekerja mencari rezeki itu halal itu dapat menjadi pelebur dosa kita, gitu ya. Kemudian kedudukan orang yang bekerja mencari rezeki yang halal itu tidak kalah nilainya dengan orang yang berjihad di jalan Allah atau berperang di jalan Allah, baik secara fisik maupun psikis, gitu ya. Terdapat dosa yang tidak bisa dihapus oleh amalan sholat, puasa, dan haji, tetapi justru dosa tersebut bisa dihapuskan oleh jerih payah kita dalam rangka mencari rezeki untuk nafkah, untuk keluarga kita, untuk diri kita, gitu ya. Selanjutnya, balasan orang yang mencari rezeki dan nafkah bagi anaknya hingga bisa mandiri adalah surga. Ya, juga yang kelima, bagaimana seorang yang bekerja itu mencari rezeki yang halal, itu menghindarkan diri dari perbuatan meminta-minta agar dapat berbagi rezeki dan atau bersedekah kepada sekeliling kita atau orang sekitar kita, terdekat kita. Besok nanti di hari kiamatnya akan wajahnya atau wajah kita itu akan bercahaya seperti bulan, karena bisa menerangi atau bisa bermanfaat bagi keluarga maupun lingkungan kita, gitu ya. Tapi sebaliknya, orang yang bekerja mencari rezeki bukan karena kesombongan atau ingin mendapatkan, malah akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Masih terkait dengan prinsip dalam hadis Nabi, yang keenam adalah orang yang berusaha bersusah payah mencari rezeki yang halal itu menghindarkan diri dari minta adalah sebagai hamba kekasih Allah. Jadi disebut sebagai kasih Allah juga ketika orang itu berusaha maksimal untuk menghindari dari meminta-minta, gitu ya. Meskipun meminta itu boleh, tetapi dalam Islam itu namanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangannya di bawah. Kita yang berkontribusi itu lebih baik daripada kita yang menerima, gitu ya. Kemudian Allah SWT juga mencintai hambanya yang kelelahan karena bekerja, aktivitas mencari rezeki yang halal. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu ya rela menyewakan tenaganya selama 8 tahun atau 10 tahun karena untuk menjaga kehormatan kemaluannya atau kehormatan dirinya, gitu ya, untuk kebutuhan makan dirinya, gitu ya. Kemudian yang ke-9, al-afiyah atau sihat wal-afiyah terdapat di dalam 10 hal. 9 tadi yaitu semua yang termasuk dalam jerih payah mencari rezeki dan bagian dari yang terpenting itu kita juga harus berusaha untuk menjaga kesehatan kita, karena menjaga kesehatan juga itu bagian dari bagaimana kita akan melangsungkan kegiatan
bisnis kita. Baik. Sekarang praktek bisnis Rasulullah itu ada 3. Yang pertama, bagaimana transaksi penjualan gitu ya. Dari sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika suatu saat Nabi pernah menawarkan ya sebuah kain pelana dan bejana ya. Bejana itu tempat sebuah tempat air atau tempat yang bisa untuk menampung air atau barang gitu ya, untuk minum khususnya karena bejana ini di sini untuk minum. Saya mengatakan siapa yang ingin membeli kain pelana dan bejana ini, tempat ini gitu. Dan seorang lelaki menawarnya seharga 1 dirham. Dan Nabi menanyakan apakah ada orang yang akan membayar yang lebih mahal dengan harga tersebut. Kemudian ada orang yang lain yang menawar 2 dirham. Kemudian Rasulullah, maaf ya, ini benar Rasulullah memberikan barang tersebut kepada yang lebih mahal. Ini artinya ada sebuah transaksi penjualan gitu ya dengan harga yang terbaik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana transaksi pembelian itu ya. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa transaksi pembelian dalam jumlah yang besar terutama pada masa sebelum kenabian. Jabir berkata, saya sedang melakukan perjalanan dengan menunggang seekor unta gitu ya, yang sudah berkelahan. Tetapi ketika Nabi lewat dan memukulnya, unta tadi berjalan lagi. Ini belum pernah ia lakukan sebelumnya. Nabi lalu berkata, jualah unta itu padaku seharga 1 uqiyah atau 40 dirham. Saya setuju, tetapi dengan syarat boleh mengendarainya sampai ke rumah. Ketika sampai di Madinah, kemudian diserahkanlah unta tersebut kepada Nabi dan dibayar kontan. Nah, ini bahkan ada sebuah transaksi pembelian yang sifatnya kalau kita analogikan dengan kegiatan muamalah kita seperti bisnis perbankan, kita juga masuk ke dalam transaksi-transaksi yang itu bisa salam gitu ya, bisa juga kemudian itu karena barangnya akan dibayar ketika itu sudah selesai, sudah kemudian memenuhi syarat tertentu. Nah, itu masuk juga kegiatan transaksi jual beli yang ditangguhkan atau salam gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembelian berdasarkan kredit atau berangsur gitu ya, mengangsur. Nah, ini ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim ya, bahwa Nabi telah meminjam seekor unta yang masih muda, dan ketika unta-unta sedekah datang padanya, ia menyuruh saya untuk membayar orang yang menjual unta yang masih muda itu. Ketika saya katakan padanya bahwa saya hanya mampu mendapatkan seekor unta bagus yang umurnya 7 tahun, lalu beliau mengatakan, berikan padanya unta tersebut, sebab orang yang paling utama adalah yang menebus hutangnya dengan cara yang paling baik. Jadi artinya melunasi utang dalam hal ini adalah berdasarkan tidak dibayar langsung kontan atau tunai, tetapi ditangguhkan atau diangsur, gitu ya. Ya demikian diskusi atau penyampaian materi terkait dengan prinsip dasar dalam kegiatan bisnis, gitu ya, termasuk yang diterapkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita rekan-rekan dilanjutkan dengan bagaimana mengkolaborasikan, mengkoneksikan apa yang ada di diri kita, di lingkungan kita terkait dengan prinsip dasar tersebut. Gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.